Mari kita mengenal sejarah Radio Malabar. Radio Malabar adalah stasiun radio nirkabel satu-satunya dan terbesar di dunia yang pernah ada. Jadi, Radio Malabar ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1917. Tujuannya adalah untuk menghubungkan komunikasi antara pemerintah Belanda yang ada di Indonesia dengan pemerintah yang berada langsung di Belanda. Radio Belanda ini didirikan pertama kali oleh teknisi Belanda bernama Cornelius Johannes de Groot dan akhirnya diresmikan pada tanggal 5 Mei 1923 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yaitu Dirk Vogt. Istilah Halo Bandung menjadi terkenal pada saat itu karena itu adalah suatu ungkapan yang pertama kali dikatakan oleh telegraf yang berada di stasiun Radio Malabar ketika mereka melakukan komunikasi dengan pemerintah Belanda. Bayangkan saja teman-teman, stasiun radio ini bisa menghubungkan jarak sekitar kurang lebih 12.000 km yang terbentang di antara dua benua, Indonesia yang berada di benua Asia dan Belanda yang berada di benua Eropa. Pada masanya itu, penemuan atau penciptaan stasiun Radio Malabar ini adalah yang terhebat. Pada tahun 2004, sebuah situs di internet akhirnya mencatatkan stasiun Radio Malabar ini sebagai World Most Powerful Arc Transmitter Ever, atau pemancar arc yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Tapi sayangnya, bangunan Radio Malabar yang begitu megah ini akhirnya harus hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan puing-puing ketika mereka mendapatkan serangan di tahun 1942 dari bangsa Jepang. Puing-puing atau reruntuhan dari stasiun Malabar ini masih bisa kita lihat hingga saat ini. Karena bangunan stasiun Malabar ini berada di kawasan wisata Gunung Puntang. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung datang ke Gunung Puntang ya, karena di sana kita benar-benar masih bisa melihat sisa-sisa atau puing-puing runtuhan bangunan stasiun Malabar ini. Kawasan Gunung Puntang itu adalah bagian dari Pegunungan Malabar, teman-teman. Letaknya di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Nah, jarak tempuh sendiri dari Bandung untuk menuju ke kawasan Puntang ini kira-kira sekitar 1-2 jam. Jadi tergantung macet atau tidaknya ya, teman-teman. Selain kita bisa menyaksikan reruntuhan puing-puing bangunan stasiun Radio Malabar, di tempat ini juga terkenal dengan camping ground-nya. Jadi teman-teman bisa bercamping bersama keluarga, teman, ataupun solo camping. Selain itu, salah satu yang menarik juga adalah kita bisa berendam atau mandi di Sungai Cigere. Sungai ini airnya begitu jernih dan segar. Juga terdapat 2 air terjun teman-teman di sini, yaitu air terjun Kahuripan dan air terjun Siliwangi. Kalau air terjun Kahuripan itu jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi jika teman-teman ingin melihat keindahan air terjun Siliwangi, teman-teman harus melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 2-3 jam. Bagi teman-teman yang suka mendaki gunung, nah ini juga tempat yang pas nih teman-teman. Ada puncak mega di sini yang bisa teman-teman daki dan teman-teman bisa nikmati keindahan dari puncak gunungnya. Salah satu peninggalan sejarah yang bisa kalian temukan juga di tempat ini adalah adanya Goa Belanda. Nah, itu saja ya teman-teman, cerita singkat tentang Gunung Puntang dan juga sejarah Radio Malabar. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini buat teman-teman yang lainnya ya.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya.